Selamat ya, halo. Kembali lagi, saya lagi Anak Gunawan Jaya NIM 240555138 kelas basis data A. Sebelumnya saya sudah bahas DML part 1 yang ini. Sekarang saya bakal bahas DML part 2 yang ada subquery, aggregate alias joins, case, prosedur, dan juga comparison string. Kalau mau link GitHub repo-nya bisa di sini. Baik, pastikan untuk aktif dan masuk ke MySQL. Oke. Baik. Langsung aja dari aggregate yang pertama, min max, select min harga. Ini yang paling simple mungkin. Ya, dapat min, bisa juga dapat max-nya. Coba kasih perkondisian where maksudnya ID barangnya itu tuh dia lebih kecil dari 3. Baik. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau misalnya itu ya mau nge-count, mau ngitung ada berapa banyak, itu bisa pakai count. Jadi sebenarnya aggregate ini hasilnya 1 gitu. Apa yang outputnya 1 itu udah aggregate. Satu tabel maksudnya. 1 kali 1. Gitu. Nah, satu lagi berarti ini aggregate. Kalau misalnya mau variasi lain, kita bisa nyoba buat select. Yang ini agak ribet, jadi kita bakal main join sekalian. Ini penjualan tanggal penjualan perlukah? Penjualan, tanggal penjualan, count, tanggal penjualan, from penjualan. Pakai inner join yang paling simple menurut saya, karena dia intersect doang, nggak perlu terlalu diantisipasi. Baik, jualan. Apakah itu was detail? Join detail. Oh, sepertinya saya tahu salah di mana. Sebentar. Ini benar. Enter join detail penjualan on. Oke, nice. Ya. Jadi apa yang dia lakuin? Saya bakal coba sini dulu. Saya all from penjualan. Detail penjualan mungkin. Nah, lihat quantity 7, paling tinggi itu 7. Ini bakal nyari quantity yang lebih dari 5, berarti cuma 7. Gimana caranya? Dia bakal nge-where dulu, nyari where, nge-seleksi dulu.
asal 5 dia bakal seleksi dan dia ngegroup pakai penjualan. Oke. ID penjualan. Maka waktu di sini tuh dia cuma berdasarkan ID penjualan. Jadi yang pertama dia lakuin tuh maaf. Ini ID penjualan, salah target. Jadi dia tuh bakal nge-merge, bukan, tabel tuh bakal digabungin kolomnya, ada ID penjualan nih, ID penjualan dari tabel penjualan, lalu ada tanggal penjualan dari penjualan, tanggal penjualan countnya. Berarti ini ada dalam satu hari doang quantity di mana dia 7, lebih dari 5. Hanya ada satu hari di mana dia berhasil jualan lebih dari 7. Ada quantity yang lebih dari 7, gitu maksudnya. Pakai inner join, jadi si yang menjadi tabel kirinya tuh ada penjualan, kanannya ada detail penjualan, tapi karena inner dia nyari intersect, lalu digabungin primary key, foreign key, dicari where-nya, quantity lebih dari 5 gitu. Itulah konsep yang pertama, contohnya. Oke. Atau juga bisa pakai sum buat nyari jumlah hari bonus mungkin. Saya bakal coba nyari jumlah hari bonus. Ada apa yang bisa saya kopas sebentar? Select penjualan, kayaknya ini bisa. From ini ganti aja pakai as. Kalau yang sebelumnya saya pakai langsung gitu kan, join. Saya di sini mau pakai aggregate, mau gabungin. Coba yang sum karena saya mau coba nyari ada berapa sih hari bonusnya gitu. Kalau misalnya pakai sama dengan 5, lebih dari sama dengan 5, sum dengan penjualan quantity as total quantity from sama udah ya, udah. Detail penjualan ID dan detail penjualan ID penjualan. Apa itu? Titik penjualan terexecute nampaknya. Baik, malah saya execute lagi, salah. Where detail penjualan quantity sama dengan 5 group by penjualan. Oke, mari dicoba. Ada error. Apa itu? Ini at line 3 ID penjualan. Apa itu? Group by-nya. Where data penjualan quantity lebih besar sama dengan group by. 5-nya hilang. Pantas. Ya. Bisa lihat ada hari bonusnya. Maksudnya transaksi bonus ya. Berarti dalam satu hari ini ada 3 transaksi bonus dan total kuantitinya 17. Quantity bonus itu adalah ketika dia
dalam satu kali transaksi lebih dari atau sama dengan 5. Begitu. Ini harusnya jumlah quantity bonus. Jumlah transaksi bonus, maaf. Oke. Siap. Saya mau coba cek dulu. Lalu sel. Apa udah benar begitu ya? Detail penjualan sebentar. Maaf. Formula. Detail penjualan kuantiti 574 574 oh ini 111555. Oh bener, oh ya nampaknya bener 15 17 7 rata-rata emang 5. Pantas saya meragukan angkanya, ternyata emang ininya di insert. Oke. Sekarang saya coba mencoba kondisi lain. Yang enak itu tuh nyari. Oke. Mumpung ini 0, saya akan coba gimana caranya select biar total penjualan ini ada angkanya gitu. Jadi kita nggak kali quantity dengan harga barang. Coba ya. Ada select detail penjualan. Dipikir-pikir mari pakai alias saja karena ini terlalu panjang. Kita bakal pakai 3 tabel sepertinya karena total penjualan ini ada di detail, sedangkan kita perlu varian dan varian perlu barang karena harganya itu ada di barang, jadi kita perlu 2 kali join, 3 kali tabel. Ya lebih baik pakai alias saja. DP untuk detail penjualan, ada detail penjualan, DP ID penjualan, DP quantity, B harga, DP quantity, B harga, as subtotal karena satu subtotal aja, from detail penjualan, DP as DP sama aja, DP. Bener join yang pertama kita ngehubungin varian dan juga DP, berarti ada varian as V atau varian V sama aja, as optional. On DP ID varian, sini ganti pakai barang B karena kita mau menghubungin B sama V sekarang. Ini ganti V, ganti pakai barang. Ini B, ini barang juga. Oke, on VB barang. Oke, harusnya sudah. Terakhir tinggal group by aja. Group by ini untuk sebentar, saya langsung liatin aja biar lebih mudah jelasinnya. ID detail penjualan. Ya, error. Ini ASV. Sebentar, ada error. DP ID detail penjualan, DP ID penjualan, DP quantity, B harga, DP quantity, B harga, A subtotal from detail penjualan. Oke. Sip.
ini yang salah. Inner ya, inner yang pertama, inner yang kedua, lalu pakai grup ya lah. Varian ASFI, barang ASFI online tuh ada varian ASDP. Oh, pantas inner join harusnya. Inner join, lalu ada inner join bareng juga. Akhir ada grup. Boom, akhirnya. Baik. Grup buy itu bakal nunjukin hasilnya berdasarkan si detail penjualan ini. Jadi tunjuk ke bawah ada detail penjualannya. Oke, jadi simpelnya itu dia bakal ngalihin quantity dari si ID detail penjualan dan harga dari barang. Masalahnya sekarang barang itu tuh nggak berrelasi sama detail penjualan, yang berrelasi itu variasi. Jadinya kita perlu bikin join dulu antara variasi sama barang, baru kita bikin buat varian sama si detail penjualan. Maka perlu pakai dua table join gitu, inner join. Oke. Cukup asik. Saya mau coba, karena ini udah bisa ya, udah jalan, coba diupdate. Maksudnya ini udah dapat total, jadi kita masukin ke total penjualan di sini. Oke, update detail penjualan DP. Nah, ini kopas saja, panjang banget. Oke, klik kanan untuk kopasnya, atau bisa pakai arrow key. Nah, yang ini tinggal pakai set. Apa yang di set yaitu DP total penjualan sama dengan DP quantity times B harga. Harus mau. Boom. Oke. Mari kita cek apakah beneran mau. Semoga beneran mau. Select from detail penjualan. Ya, baik, no, bagus. Mantap. Oke. Mungkin karena ini sudah selesai, kita tuh bisa cek juga untuk si penjualannya toh dia juga nol. Jadi kita bakal masukin nilai ini sesuai dengan ID penjualannya. Jadi ini total ntar dan bakal masuk sini. Caranya adalah coba dulu. Select P. Harusnya sih tidak perlu sampai subquery ya, dan hanya perlu satu join, gampangnya. PID penjualan pakai sum, dia tuh yang disam adalah si total penjualan. Oke, dia diambil dari penjualan yang kita inner joinin sama detail penjualan, di mana P itu PID penjualan equal DP ID penjualan, foreign key sama primary key nya. Lalu di grup berdasarkan si ID penjualan, harusnya begitu ya. Bagus. Oke, mantap. Coba dihitung, benarkah 25, 70, 95, 32 berarti tua gapat. Oh ya, benar 147. Baik. Udah benar berarti.
Nah sekarang kita insert gitu. Karena kalau masih di select gitu kan, dia tuh masih nggak terupdate, masih nol. Jadi mari kita update sekarang dengan cara update penjualan P. Oke. Nah yang ini mungkin perlu subquery. Harusnya terjoin. Oh, subquery itu maksudnya adalah query dalam query gitu. Jadinya dia bakal ngambil query hasil queryan dari ini. DP ID penjualan, sumnya DP total penjualan. Nah, subquery-nya itu perlu dikasih alias. Misal apa ya? Total gitu. From detail penjualan as DP. Goodbye DP ID penjualan. Nah, ini total. Jadi kita punya yang di sini sum yang jadi total aliasnya. Baru di sini kita bakal alias lagi jadi subquery karena akan panjang. Oke. Baru kita on ID penjualan subquery. Saya bakal ngobrol gara-gara cari yang sama untuk set grand total. Apa namanya grand total dengan subquery total yang ini sumnya. Coba. Oke. Select from penjualan harusnya berubah. Baik, bagus, mantap, sesuai. Jadi dia pertama nge-select dulu dalam ini si total pendapatannya yang di sum. Setelah itu baru diganti di sini. Jadi jalanin dulu query dalam, setelah dapat hasilnya baru jalanin query luar gitu. Dia dari dalam keluar sistemnya. Baik. Mungkin saya juga bisa pakai statistika sepertinya ya di sini. Gara-gara kan agregat gitu. Anggaplah kita pakai apa ya? Kita buat rata-rata biar dalam 1 tahun aja ya. Dalam 1 bulan, rata-rata bulanan lah. Jadi kita lakukan select year, tanggal penjualan as tahun, bulan berarti month, lalu ada average-nya pakai grand total gara-gara itu totalnya as mean rata-rata. Oke, from diambil dari penjualan. Nah kalau agregat where tuh di pertama, jadinya dia nggak dapat aliasnya. Kan kita select, habis itu dalam selectnya tuh baru dikasih alias. Nah where tuh jalan pertama, jadinya dia nggak dapat apapun aliasnya, sehingga kita perlu tulis manual untuk tahun 2024 dan bulannya itu bulan 12 ya. Oke, grup by, kita bakal ngegrup berdasarkan bulan sama tahun ya. Nih dalam bulan 12 dan tahun 2024 kita itu tuh bakal mainnya 5.400 gitu per transaksi gitu. Gara-gara cuma ada 5 jadi ini sama aja dibagi 5. Udah gitu doang sih sebenarnya. Mungkin yang bisa dicari lagi tuh modus ya, untuk misalnya dapat apa ya, total terjual sih mungkin yang lebih realistisnya. Mari kita pakai itu, select
kita pakai alias saja lebih cepat. Varian sum dp quantity sebagai total terjual gitu. Diambilnya tuh dari detail penjualan karena yang nyimpen datanya adalah detail penjualan. Detail penjualan as dp sama aja, as itu nggak wajib. Pakai inner join lagi, varian v on dp sebenarnya kita order by bukan, harusnya kita order pakai total terjual ya, pakai yang sum itu. Yes. Karena kita nyari modus jadi cuma perlu satu doang, kita limit ya. Berarti varian yang paling laku itu adalah 3x3 opini pin di mana dia terjual 15. Wow. Mungkin selanjutnya itu tuh coba saya lihat apa aja materinya. Subquery udah, aggregate udah, alias udah, join baru dikit, case, prosedur, comparison operator. Teman-teman pasti nggak familiar, udah familiar lah ya sama misalnya select from, detail penjualan, where, apa ya, total penjualan lebih besar dari 20 gitu misalnya. Detail penjualan nggak ada. Penjualan. Nah, ada kan ini. Ini berarti dia cuma nampilin data yang lebih dari 20. Kalau misalnya mau pakai sama dengan yang 20 terinclude. Kalau misalnya mau pakai range gitu, berarti kita perlu 2 operator. Kalau yang namanya comparison operator, itu tuh dia punya hal yang lumayan bagus sebenarnya, namanya tuh between. Jadinya kayak between, dia inklusif, misalnya between 20 and 40 gitu. Berarti dia ada di antara 20 sama 40, di mana 20 sama 40 nya tuh masih ada gitu. Jadi dia semacam lebih dari sama dengan. Nah, 20 sama 40 nya masih terhitung. Inklusif dia bahasanya. Ada juga yang in gitu, total penjualan, total penjualan, ID kali ya, where ID penjualannya tuh nggak 2 gitu misalnya, not into gitu, bisa berarti dia apapun asal nggak 2 bisa muncul. Atau ketika pengen in, kita nyari ID penjualan berapa, apa aja gitu, itu bisa juga kayak gini. Dia bakal muncul 245 doang ID penjualannya. In tuh sebenarnya udah kayak lebih kayak nargetin, tapi lebih simpel aja gitu. Karena sama aja kayak ID penjualan 2, ID penjualan 4, ID penjualan 5, tapi lebih simpel aja pakai in gitu. Ada juga not in kan tadi udah ya. Not between juga ada. Saya not between. Not between. Berarti ini apapun selain dalam range 20 sampai 40 itu. Ya, 70 50 enggak masuk, makanya itu doang yang muncul. Ya. Selanjutnya itu mungkin saya bakal coba-coba di mana ya? Di join-nya mungkin ya. Oke, saya bakal coba-coba di join. Select pilih nama report saya
bagian pegawai sampai grand total. Mari lihat aja dulu as total penjualan from pegawai bikin. Nih saya akan coba-coba di join nya. Grup by EG nama pegawai. Waduh, ya jangan itu dulu. Ya sebentar ya, kita selesaiin dulu yang ini baru kita restart. Sayang komennya. Ada form pegawai, sangat kebiasaan pakai F9. Waduh, oh use was. Ya, kita lihat nama pegawainya jual berapa gitu. Tapi kan pegawai kita rata masukin 5 tadi ya, berarti ada satu gitu yang belum jualan. Ini karena saya nggak sengaja kepencet, seperti ngulang aja. Skip. Sorry. Nah, mantap. Use was. Selanjutnya saya mau nyari yang gak ada gitu. Siapa yang belum jualan gitu maksudnya. Ada, saya coba dulu pakai PG. Sampai grand total. Dia bakal jelasin jadi total penjualan sama kayak tadi kurang lebih. Kopas aja ya? Oh nggak bisa kopas, sorry, saya mau kopas aja. Gimana caranya nyari begitu? Kita tinggal pakai having aja coba, karena kan having itu where-nya agregat. Group by, waduh salah, sorry, pencet inner. Ini group by sekian. Kalau pakai having, jadi kita cari yang mana yang grand totalnya itu is null. Nggak ada, tapi ini ada. Kenapa bisa begitu? Karena kita pakai inner, jadi kita cari intersect-nya. Kalau ada data yang nggak ada, nggak bakal ditunjukin sama inner, sehingga kita tuh bisa pakai yang namanya tuh left join. Lihat di kirinya tuh soalnya kita pakai pegawai, jadi kita kan nyari pegawai, maka kita pakai left gitu, singkatnya gitu. Oke, coba kita pakai inner from pegawai dulu. Ini inner ganti pakai left biar kita bisa nyari siapa yang belum jualan. Group by, baru terakhir having. Ya, Desi yang belum jualan.
Oke. Itu adalah kegunaan dari left sebenarnya. Right juga ada kasusnya. Ini bisa dibalik, dapat kasusnya right, atau kita coba pakai yang lain. Misalnya begini, saya PID varian, pakai nama apa ya? Nama varian. Oke, nama barang. Oke. Varian V. Ya, right join untuk barang B. Oke, boom. Ya, ada yang 0. 0 gini adalah fungsinya dari left dan right. Sebenarnya ada full, cuman di MySQL nggak support, jadinya kita pakai union aja. Ya, gimana caranya pakai union? Ya, simpel aja. Kita bisa pakai select. Gimana ya? Agak panjang soal. Sepertinya agak panjang, tapi nggak apa, kita buat aja. Di varian. Apa sih lah? Ya, from varian V kita pakai right join. Jangan deh, jangan contohnya sama nanti. Kita pakai contoh yang beda aja. Select ID pegawai as ID. Ini maksud untuk union tuh nyatuin dua tabel gitu. Nama pegawai union. Kita ngegabungin yang atas sama yang bawah sekarang. ID pegawai ganti semua pakai pelanggan. Simple. Sama pelanggan as jenis from pelanggan. Ya, dia harusnya menyatu. Ya, betul. Dia menyatukan dua ini ya, nama dan juga jenisnya. Oke. Union nyatuin. Atau ada juga cross gitu misalnya. Cross ini nih kayak bikin kombinasi. Nah, pegawai J untuk nama jabatannya. Kita bakal ambil dari pegawai ke kiri, lalu cross join untuk jabatan J. Kejauhan jabatan, oke. Ya, ada dua untuk dua ini. Toto ke admin, Toto ke bosnya admin, Indah ke admin, Indah ke bosnya admin. Jadi kayak bikin kombinasi gitu, bener-bener dihantam-hantam gini. Semakin banyak datasetnya, semakin banyak juga kombinasinya gitu. Ada juga misalnya, kembali lagi ke comparison, baru ingat ada any, all. Oke, coba aja. Kita bakal ngebandingin query dan subquery jadinya. From penjualan, gimana grand total lebih besar dari select. Ini subquery-nya. Total from penjualan, ID penjualan, kenapa misalnya gitu, and ID penjualan. Boom. Oke,
Oke, dia ngapain? Jadinya dia bakal ngebandingin satu-satu. Si ID penjual ini kan grand total 147, dia bakal ngebandingin gitu sama yang lain. 147 dibandingin 85, dibandingin 25, dibandingin bla 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 bla. Karena any selama dia menang satu kali, dia bakal muncul. Kenapa 4 sama 5 nggak muncul? 4 dikecualikan, sedangkan 5 adalah value paling kecil. Kalau misalnya kita lihat select all from grand total berarti penjualan, ya, dia adalah yang paling kecil sehingga dia nggak menang gitu. Nah, demikian. Cara yang sama juga bisa dipakai untuk select, lalu kita pakai from penjualan, di sininya ganti pakai all, jadi nggak bakal ada yang menang kecuali ini dirubah jadi sama dengan. Kenapa begitu? Karena walaupun dibandingin, dia tuh dibandingin sama dirinya sendiri, nggak mungkin dia lebih besar dari dirinya sendiri, nggak bakal ada menang. Ini adalah kosong, ya, empty set itu. Selanjutnya saya ada juga pakai apa ya, coba pakai case kali ya, langsung case mungkin. Coba pakai case, jadi ada case dimana grand total. Harusnya ini simpel sih, karena ini contoh yang simpel, bukan yang dikombinasi dengan apa-apa. Ini sintaks untuk pemrograman if else. Kita kata-kata from penjualan pick. Grand total. Lupa select di awal, pantas. Jadi lagi penjualan, kita nge-select dengan grand total. When else and if-nya nggak ada, when-nya udah, else and else kata-kata from else kecil. Mana salahnya ya? Oke, saya lupa. Select, habis itu case. When else dan diakhiri dengan ini, diambil dari mana. Nah, ya ini kayak if else biasa sih, simpelnya gitu aja. Jadi kita ngoper dulu apa yang mau diselect, apa aja yang diperluin, lalu sintaks if else biasa. Nah udah gitu aja, ngambil from. Tentu masih bisa jauh banget dikembangkan. Saya mau nyoba pakai delimiter, maksudnya prosedur. Kalau ini sintaks if else, sekarang sintaks prosedur. Prosedur get not between. Saya bakal manfaatin yang fungsi between tadi itu, tapi di tempat yang lain. Again, seperti biasa, select all. Kita bakal ngambil semua data dari penjualan misalnya, dimana grand totalnya itu tuh nggak ada dalam not between 30147 gitu, 30N147 tadi. N $2 din. Oh my god, apa ini? Pantas.
itu sebenarnya biar nggak ke enter query-nya, tapi entah kenapa ke enter ya. Delimiter itu from aneh sekali. Oh, Warren, apa Warren? Harusnya dia nggak ke enter loh, entah kenapa ke enter. Mari giniin aja biar nggak ke enter. Oke, mantap. Saya bakal coba call get not between, kayak manggil fungsi prosedur biasa. Oh lah entah kenapa error. MySQL minggu plus call get not between. Harusnya dia bakal manggil fungsinya doesn't exist. What? Get not between ini ada loh. Call insert. Kayak typo tadi mana. Nah, dapat jadinya gampang. Misal punya query panjang-panjang, tinggal bikinin aja prosedurnya, disimpan. Untuk menghapusnya simple, tinggal drop aja, drop prosedur get not between. Ya, query udah hilang. Jadi ya sekian. Subquery sudah, aggregate sudah, alias sudah, join sudah, case sudah, prosedur sudah, comparison operator sudah. Bisa lihat di GitHub query repositorinya kalau pengen. Lalu terima kasih.